anjing ini mati-matian menggali puing-puing 1-3. Kaki sudah berdarah, tapi masih tidak berhenti. Bahkan memanggil ketiga anaknya untuk menggali bersama. Setiap 5 menit, anjing akan menggonggong ke arah dalam, mencoba membangunkan tuan yang terkubur. Akhirnya, tuan kecil perlahan membuka matanya. Mendengar anjing yang terus menggonggong di luar, Jenny perlahan-lahan sadar, menoleh melihat kakeknya, ingin membangunkannya. Lihat adegan ini, anjing menggonggong lebih keras, tapi kakek gimana dipanggil pun tidak bangun. Tiba-tiba dia sepertinya mendengar sesuatu. Segera meninggalkan reruntuhan, lari sepanjang jalan, mengikuti suara panggilan yang terdengar dari telinga. Dia datang ke samping dua penyelamat, dengan kuat menangkap pakaian mereka. Para penyelamat mengira Mary sedang bermain dengan mereka, jadi lemparkan dia ke samping. Tapi Mary tidak mau pergi. Pria melihat adegan ini, menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Jongkok dan tanya pada Mary apakah tuannya terjebak. Mary tampak serius, berbalik dan lari kembali. Ketika keduanya melihat adegan ini, segera mengikuti. Mary membawa mereka datang ke tempat tuan, berteriak terus pada mereka, memberi isyarat ada orang di bawah reruntuhan. Kedua pria segera meluncurkan pencarian dan penyelamatan, segera menemukan kakek dan cucu yang ada di dalam. Dalam keadaan darurat, mereka tidak punya waktu pikir panjang. Penyelamatan segera dilakukan, gali reruntuhan yang menimpa mereka. Mary melihat dengan matanya, berteriak terima kasih. Helikopter menerima pesan bantuan, segera terbang ke lokasi Mary. Kakek dan cucunya diselamatkan. Helikopter penyelamat segera tiba. Dalamnya ada anak yang sangat bersemangat. Bawah adalah kakek dan adiknya. Helikopter perlahan menurunkan ketinggian, ulurkan tali penyelamat ke bawah. Penyelamat mengikat kakek terlebih dahulu. Pertama dikirim ke atas helikopter. Selanjutnya giliran Jenny selanjutnya. Dia menangis dan menolak untuk pergi. Ingin pergi dengan Mary, tetapi karena cedera kakek sangat serius, prajurit hanya dapat memilih untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Jenny menangis setelah mendengar ini. Ini berarti akan meninggalkan Mary. Jenny sangat tidak rela, menangis dan menatap Mary. Mary juga memohon Jenny membawa dia pergi. Tapi Jenny tidak berdaya. Sosok Mary semakin kecil. Jenny berhasil diselamatkan. Helikopter segera berbalik dan menuju ke rumah sakit. Mary melihat ini, kejar mati-matian, terus mengikuti helikopter. Kakinya ada luka, tapi Mary tidak peduli begitu banyak lagi. Hanya ingin menghentikan dia, bawa dia ikut pergi. Tapi helikopter semakin cepat. Mary kelelahan. Dia menghentikan langkahnya, melihat helikopter yang menjauh. Mary dalam hatinya yakin, Tuan pasti akan datang untuk mencari dia. Jadi dia tidak memilih untuk meninggalkan reruntuhan, terus tinggal di tempat ini dengan anak-anak dia sendiri. Tetapi kesulitan juga ikut datang. Sini semuanya telah menjadi reruntuhan. Apa yang mereka makan? Terlebih lagi, ada 3 anak anjing yang harus diberi makan. Jenny di tempat penampungan, tidak semangat sepanjang hari, terus memikirkan Mary sepanjang waktu. Bibi dia melihat adegan ini, jadi pergi untuk mencerahkan Jenny. Jenny bahkan semakin sedih. Ia menangis dan bertanya pada Bibi, apakah Mary mereka ada makanan untuk dimakan? Bibi menghibur dia dan berkata jangan khawatir. Mary adalah seorang ibu. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan, dan akan mencoba untuk hidup bersama mereka. Bibi tidak salah. Besarnya kasih sayang ibu membuat Mary berusaha sekuat tenaga mencari makanan untuk anak-anaknya. Ia menemukan setengah bungkus makanan anjing. Tapi berbalik, anak-anak dalam bahaya.